Dari pimpinan kami, dari Bapak Kapolri dan ditindaklanjuti oleh Pak Kapolda dan Bapak Kapolres Kendal, kita sekarang mengadakan program yang namanya Jumat Curhat. Ya, Jumat Curhat ini sebagai wadah bagi kami Polri untuk menerima saran, masukan, keluhan, kritik dari masyarakat. Dalam hal ini pagi ini saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu para pedagang di Pasar Sidoarjo atau Pasar Srogo ya. Jadi nanti kami mohon bantuannya Bapak Ibu, monggo nanti unek-unek panjenengan ya terkait pelayanan kepolisian, mungkin juga nyuwun sewu dari pelayanannya Pak Jati dan Bu Siti gitu kan. Kemudian mungkin harapan-harapannya apa, monggo disampaikan saja. Ya, intinya di sini ada semua ini. Kami dari kepolisian, Pak Jati dari Dinas UPTD Pasar, kemudian ada Pak Kades, ya ada Pak Babin dari perwakilan TNI, ya. Intinya siap menampung saran panjenengan dan kita upayakan semaksimal mungkin akan dilaksanakan tindak lanjut, ya. Akan kita laksanakan tindak lanjut. Ya. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian kata sambutan ataupun awal pembukaan dari saya. Setelah ini saya mohon bantuan Pak Jati untuk memberikan sambutannya. Nanti mungkin terakhir Pak Kades ya. Setelah itu monggo saya mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Silakan sambil dinikmati snack yang sudah disiapkan. Nanti tolong apa yang panjenengan harapkan, apa yang panjenengan kritik, apa yang panjenengan dikeluhkan dan mungkin harapan-harapan terkait pelayanan kepolisian, pelayanan dari UPT, pelayanan dari desa, ya tolong disampaikan kepada forum yang sekarang ada ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sementara dari saya itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Jati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah la haula wala quwata illa billah. Ingkang kawula hormati Pak Amin mungkin dari Polres, kita Kabak Ops dari Polres, Loks dari Polres Kendal. Yang saya hormati Kapolsek Brangsong, yang saya hormati Pak Babin, dan yang saya hormati pula Pak Kepala Desa Sidoarjo, Pak. Dan dulur-dulur pedagang Pasar Sidoarjo ingkang sampun enggah wonten enjang punika. Alhamdulillah rabbil alamin, bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi wonten enjang punika kita sedaya saged pakempal saperlu mangayu bagya menika. Acaranipun ingkang ngawontenaken saking Kapolres Kendal nggih ingkang sampun pun tindak lanjuti dari Kabak Ops berupa kalau boleh saya matur ini adalah keran komunikasi antara kami semua ini yang sebagai pelayan panjenengan dengan para pedagang yang ada di lingkungan Pasar Sidoarjo. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih Pak Kabak Ops yang sudah memilih lokus kegiatan ini di Pasar Sidoarjo. Salajengipun Bapak Ibu sekalian, mangke menawi wonten igu praktikel panyarwi menawi napa mawon yang berkaitan dengan tata kelola pasar saged pun sampai nggih Bapak Ibu. Insyaallah mangke kita tindak lanjuti. Ini menurut saya momen yang luar biasa. Jadi kalau mau Pak Aris sudah matur ke Bapak Ibu sekalian, langkung prayogi itu kita berhadapan-hadapan. Amargi menopo kalau pakai media sosial, saya melihat tuh banyak fitnahnya. Terkadang banyak fitnahnya, terkadang momen atau time-nya sudah lampau pada kejadiannya saat itu, tapi sudah ditindaklanjuti karena proses akhirnya nyampe ke yang apa nggih
OPD yang terkait itu sudah ditindaklanjuti, jadi sudah update, artinya sudah kita tindaklanjuti lah. Dengan momen ini, monggo dumateng Bapak Ibu sedaya menawi wonten keluhan, saran babagan kali nopo keamanan ketertiban, tugas fungsi dari kepolisian, tugas fungsi dari Pak Babin, tugas fungsi saking Pak Kepala Desa, ugi kawula sumangga akan disampaikan dengan harapan apa yang panjenengan sampaikan ini kami akan berupaya untuk dapat menindaklanjuti. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sering-sering aja Pak acara ini, karena ini non saya membuka keran komunikasi yang tanpa batas, artinya tidak ada perantaranya. Kalaupun nanti ada masukan itu kita bisa tanya alasannya apa, sebabnya apa, sampai keterangan yang sebanyak detail. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar. Sekali lagi matur nuwun dari Kapolres yang sudah melaksanakan kegiatan wonten ingkang menika. Bedal kalau aturaken dumateng Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Kades kalau ada sesuatu yang mau disampaikan. Baik, matur nuwun Pak Jati atas kata sambutannya. Monggo Bapak Ibu sekalian, teman-teman pedagang pasar Serogo, kalau ada unek-unek ataupun harapan-harapan panjenengan terkait terutama pelayanan kepolisian, pelayanan dari UPT, ya, dinas pasar, mungkin masalah bagaimana lebih baiknya di pasar ini disampaikan, disampaikan. Ya, kemarin saya pada saat ada kalau pas jalan gitu, walaupun itu punyanya pasar Brangsong ya, alhamdulillah direlokasi ya Pak Nun ya, dalam hal digeser dulu nanti juga ada perbaikan ya, mudah-mudahan, apalagi sini kan pasar-pasar punya Pemda Pak punya Pemda, mudah-mudahan harus lebih baik ya, karena saya di sini pun luar biasa ini, jam 2, jam 1 sudah rame di sini ya, jadi saya sering jam 1 dulu pada saat saya Kapolsek ya, sering nongkrong di depan tukang sayur itu, apalagi kalau ngoyak-ngoyak anak-anak trek-trekan di jalur sini sampai ke Sukomulyo ya, itu luar biasa. Monggo Bapak Ibu sekalian yang ada saran, masukan, pertanyaan, saya persilakan. Monggo. Monggo Bapak Ibu sekalian. Ini kesempatan loh, ada beliaunya loh. Ada kami dari Polres ketemu Pak Kapolsek langsung, Pak Babin ya. Pak, di kios saya kok banyak kecurian misalkan, karena dulu pernah kejadian juga gitu. Bagaimana tidak lanjutnya ya, monggo. Ayo Pak, monggo Pak, kalau ada silakan disampaikan. Bapak Es, Mas, Bapak E, kira kosong maksudnya. Terus nurun dari kasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwanto, mewakili pedagang pakaian di Pasar Sederojo. Sebenarnya sih acaranya mendadak, jadi kurang begitu tahu apa sih yang bisa diungkapkan untuk acara ini. Tapi bagi pedagang ada sedikit mungkin unek-unek dari kami, mungkin untuk pribadi. Selama ini kan kita berdagang kaitannya dengan pasar ya, kita pedagang pasar yang di dalam merasa sebenarnya kurang baik dengan adanya pedagang yang di luar. Kita hitung di luar itu pedagangnya kan sangat banyak, ratusan mungkin. Kalau kita hitung sebenarnya pedagang yang di dalam kan sudah membeli kios dan lain sebagainya, dibandingkan dengan yang di luar yang tidak membeli kios, hanya ngasih retribusi. Secara pendapatan sebenarnya kita merasa berkurang yang di dalam, seperti itu Pak. Kalau kita bicara secara karena sudah ada yang ngatur gitu kan, kita sudah bisa seperti itu cara mainnya kan. Kalau sudah ada yang ngatur, ngapain aja di dalam masjid aja jualannya kan seperti itu.
kalau kita pedagang. Yang kedua, ketika pedagang di luar, akses jalan otomatis akan terganggu. Kalau kita lihat, kasihan teman-teman berangkat kerja pabrik, mereka terburu-buru, dikejar waktu, sedangkan di sini macetnya luar biasa. Jadi saya pribadi juga mewakili teman-teman mungkin bagaimana caranya lah kita juga berjualan juga lancar, di perjalanan juga lancar, jadi kita sama-sama enak untuk berjalan gitu Pak. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji. Mungkin ada yang lain, mungkin satu-satu mawon Pak Gi, biar gampang komunikasinya. Matur nuwun Pak Sinten wau? Pak Purwanto, ngapunten Pak Jati. Pak Purwanto matur nuwun informasinya. Ini ada Pak Jati, mudah-mudahan nanti ada solusi ataupun problem solving. Intinya terkait kemacetan, matur nuwun informasinya Pak Kapolsek, nanti Pak Babin, mungkin khusus Pak Babinnya Sidorejo dan Pak Babinsa Sidorejo, kalau pagi jam-jam ramai kunjungan pedagang dan pembeli tolong diatensi Pak, dibantu untuk kelancarannya. Monggo Pak Jati mungkin untuk tindak lanjut pertanyaan yang pertama tadi. Matur nuwun Pak Purwanto. Pak Purwanto ini salah satu pedagang di Pasar Sidorejo. Zonasinya beliau adalah di zonasi pakaian. Matur nuwun Pak, informasi ini pun berkaitan dengan banyaknya pedagang yang ada di luar pasar. Ini ke depan, kami juga sudah berpikir, kenapa ini kita paving, nanti setelah proses serah terima dari rekanan, ini kan proyek lah ya. Proyek itu bisa ditindakan kan sudah ada final handover atau PHO. Nah, setelah itu baru kita bisa gunakan. Rencana Bapak Ibu sekalian, pedagang yang ada di depan akan kita masukkan wonten mriki Pak, wonten paving yang ini tanahnya masih berupa tanah. Tetapi itu masih dalam proses, dan untuk itu kami juga mengundang expert juga Pak untuk yang mengerjakan ini. Sudah dihitung biayanya berapa, dan ini nampaknya sudah dikomunikasikan dengan mereka-mereka yang akan menempati, tinggal pelaksanaannya Pak. Jadi insya Allah karena jasa konsultan yang kita pakai itu juga jasa konsultan yang biasa kita pakai untuk kegiatan yang besar, insya Allah sangat transparan. Kalau Bapak Ibu sekalian nanti ada mengkomplain masalah ukuran, masalah biaya, nanti bisa kita hadirkan. Artinya ke depan kita akan memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas masukannya. Saya kembalikan. Matur nuwun Pak Jati atas jawabannya, mudah-mudahan bisa diterima Pak Gi. Prinsip betul tadi yang disampaikan oleh Pak Jati, mudah-mudahan jadi keran kita untuk diskusi selanjutnya. Panjenengan saya yakin dari teman-teman pedagang ada yang namanya paguyuban Gi. Ada Pak? Wonten Pak? Paguyuban. Wonten boten? Wonten Gi. Ada. Ya, maksudnya kalau emang ada. Ketuanya wonten? Hadir boten? Buatan hadir, maksud saya, coba kalau memang sudah ada wadah semacam itu, ya namanya sudah ditenjuk jadi pengurus, berarti dia harus nyuwun sewu ekstra, nerima saran, masukan. Setelah itu mungkin saran itu ditampung, disampaikan ke Bu Siti. Kalau Bu Siti belum bisa ngasih solusi, Bu Siti bisa melaporkan ke Pak Jati. Jadi keran-kerannya, tahapan-tahapannya akan senantiasa diikuti, ya. Jadi saran saya, kalau memang sudah ada paguyuban, coba diaktifkan, ya. Masalah ADART-nya panjenengan yang menentukan. Tapi yang jelas fungsinya itu adalah untuk mengakomodir terkait masalah pelayanan-pelayanan yang ada di pasar panjenengan, tempat mencari nafkah ataupun rezeki, ya. Nathan, mungkin ada yang lain, Bapak Ibu sekalian, terkait monggo Pak, kalau ada saran. Oh, ya, terkait mungkin nyuwun sewu kebutuhan pokok, kira-kira nyuwun sewu beras masih lancar mboten? Pak Poting, apa perlu OP operasi beras? Oh, monggo. Ya, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutris Dagang. Ini unek-unek di Pasar Srogo itu biasanya ya tetap kemacetan, Pak. Ini kan rencananya sudah bagus sekali akan dipindahkan ke sebelah selatan. Ini yang saya tegaskan, ini untuk ketegasan bapak-bapak. Karena misalnya semua pedagang yang ada di jalan, di depan pasar itu, kalau sudah dialokasikan ke selatan, itu kalau tidak ada ketegasan, nanti kembali lagi, Pak. Itu kebanyakan orang Jawa seperti itu. Satu boleh, besok tambah. Kemudian kewalahan si pihak Pak polisi. Ya saya maksud untuk ketegasannya. Kalau sudah dipindahkan harus bila mana melanggar harus dikasih sanksi. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sutris ya. Jadi matur nuwun saran dan masukannya. Pak Nun nanti mungkin ini sebagai masukan buat panjenengan komunikasi dengan Muspica ya. Pak Dan Ramil, kemudian Pak Camat terkait masalah terantib yang ada di kecamatan bisa untuk ikut ambil bagian menertibkan para pedagang yang tidak tertib ya. Mungkin Pak Jati ada tambahan lagi terkait saran dari Pak Sutris tadi, monggo. Terima kasih Pak Sutris. Nampaknya memang namanya pasar itu ya gimana nih Pak nih? Komunitas entitas pasar itu non sewu beda banget dengan orang yang ada di lingkungan. Artinya entitas pasar itu mereka terkadang kami itu memberikan masukan, memberikan pembinaan. Kalau sudah masalah perut, nah itu terkadang wani mati nih Pak. Nah itu saya juga tidak bisa menafikan hal-hal yang sifatnya mendesak. Terkadang ngatur pasar ini masih saya melihat masih campur baur lah. Sementara pasar kami yang sudah semi modern itu sudah ditata, itu ya ono wes sing alasane. Yonasi ini kan Pak Amin sudah yonasi pakaian sendiri, yonasi basahan sendiri, sayur mayur sendiri. Itu setelah kita tata baik-baik itu mereka yang masih bilang gini, Pak, nek di toto seperti ini yo bareng orang laku nih lah. Mereka lebih suka seenaknya sendiri Pak. Jadi yonasi yang kita sudah tata itu terkadang dilanggar sendiri. Lah ini memang kalau di pasar semi modern yang menjadi palang pintunya adalah para penjaga atau Pak RT-nya atau Pak Guyubannya. Jadi Pak Guyuban atau penjaga RT per ini yonasi mereka biasanya sangat-sangat keras. Ketika ada pelanggaran, ada pendatang yang baru atau anggotanya yang keluar terus menempati di tempat yang tidak diizinkan, tentunya akan diberikan teguran. Nah ini itu tidak bisa hanya nun sewu Pak Babin, Pak Kapolsek, tetapi kami juga nanti kalau sudah ini kita arahkan masuk ke sebelah selatan ini, bahasanya kita bareng-bareng Pak. Jangan bosen-bosen. Sekarang kuat-kuatan sing ngawasi apa sing diawasi. Itulah orang Jawa Pak. Saya kira itu tambahannya. Matur nuwun Pak Amin. Matur nuwun Pak Tris. Pak Kapolsek ada yang bertambahkan? Monggo. Cek. Matur suwun. Kami hanya menambahi saja. Matur suwun Pak Pur dan Pak Tris, kami tambahi aja terkait dengan kemacetan, keramaian di pasar dan sebagainya. Memang pasar itu tempatnya keramaian Pak Tris, Pak Pur. Nek nggak ramai nggak pasar ya Pak ya. Pasar memang kudu ramai, nek nggak ramai nggak pasar. Nah, itu. Jadi matur suwun masukannya. Saya juga minta tolong pada rekan-rekan para pedagang, mbok iya nek dodolan aja ning perapatan. Saya itu kalau pagi meh menggo aja sulit, mergo rumah saya juga sini.
Meh mengko angel Bu. Mergo napa? Ana bakul pitik di samping jembatan itu. Paham nggih Bu? Bakul pitik ayam nggih. Bakul ayam di situ. Meh mengko waduh nyangkut keranjang niku. Sulit Bu. Ngene. Itu pertama, solusi pertama. Yang kedua, kami nanti akan kumpulkan Bapak Ibu semuanya tukang parkir yang ada di Pasar Srogo. Nek kowe tukang parkir, yo aja mungut tok, yo ngatur lah. Mosok mungut tok, yo ngatur. Nah, atur itu bantu itu. Nanti insya Allah akan didampingi oleh Pak Babinsa dan Pak Babin Kaptipmas. Ini. Jadi nanti bareng-bareng melu ngatur itu. Mengenai himbauan para pedagang biar tidak jualan di pinggir jalan atau di perempatan, nanti kami kerjasamanya Pak dengan stakeholder yang lain, kami dengan Forkopincam, dengan Dinas Pasar, mungkin dengan Bu Siti, dibantu oleh Pak Kades selaku sing di omah. Nah, cara jawane sing di omah Pak Kades. Jadi bareng-bareng, ayo guyub rukun ngasih himbauan. Sing diweni himbauan pun yo kudu sadar Bu, legowo Bu. Wis dikandani ngene malah madoni sing ngandani. Waduh. Enggak ada solusi namanya dong. Nah gitu. Jadi ayo bareng-bareng kita tata, kita mengingatkan dirinya sendiri terutama, baru mengingatkan ke orang lain. Itu tambahan kami, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Mas Seda, Bapak Ibu sekalian, terkait ketersediaan beras masih cukup? Masih minyak goreng? Harganya? Harga minyak berapa di sini Sidoarjo, Bu? Berapa? Ada yang jualan sembako enggak? Hah? Berapa? 16.000. Terus beras 13 yang standar itu ya. Oke. 14 harusnya. Ya karena harga eceran tertingginya adalah 14.000. Dan kemarin juga intinya Bapak Ibu sekalian, kami dari kepolisian dibantu dari stakeholder terkait akan senantiasa memberikan pelayanan terbaik terkait ketersediaan kebutuhan pokok. Apalagi ini nyuwun sewu kan menjelang Ramadan dan nanti Lebaran. Kita gencar melakukan operasi pasar. Ya, alhamdulillah kemarin juga di backup dari provinsi dan Polda Jawa Tengah kita berhasil mengungkap yang ada di Weleri. Ada 17,5 ton minyak yang belum distribusikan. Akhirnya apa? Di pasar langka. Dengan langka maka harganya jadi naik ya. Jadi nyuwun sewu Bapak Ibu sekalian, intinya kita tidak akan bisa bekerja sendiri-sendiri, terutama kami, saya, Pak Kapolsek, Pak Tentara, Pak Jati dan Pak Kades yang tahu betul kehidupan terkait di pasar ya, harga-harga adalah panjenengan, termasuk ketersediaannya. Jadi kalau misalkan ada satu barang pokok yang tidak ada dan mungkin harganya mahal, tolong sampaikan ke Pak terdekat, Pak Babin, Pak Babinsa, ya, Pak Ipung, inilah yang bertanggung jawab terkait pembinaan keamanan di wilayah Sidoarjo, termasuk pasar. Kalau dari kita, dari kepolisian, Pak Taufik, ya. Jadi minta tolong ya, saling bertukar informasi demi kelancaran dan kenyamanan kita semua ya. Ngapunten, ada yang lain yang ditanyakan? Ibu-ibu masa belum ada nih? Biasanya ibu paling banyak permasalahan loh. Oh, Pak, berambang mahal, ini mahal, ini mahal. Wah, sepating ya. Ayo, monggo. Rata-rata orang Brangsong semua gitu. Maksudnya kecamatan Brangsong ya. Kan hanya 12 desa lah di sini. Saya masih ingat kalau hanya 12 desa. Sidoarjo, Bloro, Tanggul, gitu, Sumur, Penjalin. Ayo, monggo kalau ada yang memberikan saran, masukan lagi.
Yang pedagang sembako sinten? Sobi, angkat tangan. Punti, punti. Ah, Bu, jenengan jualan apa mawon? Minyak ada, beras ada, terus apa lagi? Jenengan berarti sekarang jual minyak 16.000 apa kulakannya 16.000? Hah? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau jual per kilo itu 16.000. 16.000 per kilo. Apa itu? Minyak curah. Minyak curah. Jual. Iya, jualnya kalau satu jerigen itu sekitar 15.000 kurang 250 per jerigen. Ada mereknya mboten minyak kita nopo-nopo? Enggak, curah Pak. Curah ya. Iya. Hmm. Yang kemasan minyak kita kalau ada 15,5. 15,5 ya. Kalau gula pasir per kilo 13,5. Sampai hari ini. Iya. Nggih, monggo. Telur hari ini 26.500 per kilo. Telur nampaknya fluktuatif gitu. Iya. Naik turun naik turun. Kalau Kepareng matur Ibu untuk yang minyak, Iya. Ibu itu kulaannya dari mana? Saya dari Kalibungu, Jaya Raya. Jaya Raya. Iya. Iya. Dari Jaya Raya itu berarti termasuk D berapa, Bu? D2? Iya. D2. Kalau D2 mestinya ke Ibu itu hanya 12.600 maksimal. Dari sana sudah berapa, Ibu? 14.250. 14.2. Ya itu kan udah 2 minggu yang lalu Pak. Minggu ini belum. Minggu ini belum. Belum, 2 minggu yang lalu. Enggak apa-apa, Bu, ini nanti saya lacak. Iya. Jaya Raya. Nah ini maksudnya manfaatnya kita bisa bertemu itu bisa bertukar informasi. Iya, Kenapa dua kok minggu yang harga minyak yang mestinya di pasaran hanya 14.000 kok sudah kulaannya saja sudah 14.250. Padahal non sewu Pak Amin, kalau kita melihat mata rantai distribusi itu dari produsen ada di 1, ada di 2, terus ke end to end ke ibu itu sudah ada harganya. Jadi dari D2 distributor terakhir itu ke pedagang itu 12.600. Jadi pedagang masih 1.800. Nah, kalau di pedagang sudah 14.250 ya tidak bisa menjual HIT. Nggih. Menawi was Bu, beras Per sak yang standar ya Pak, Nggih. 295. Satu sak. 125. Iya, 25. Nggih. Pasokannya tersedia cukup? Cukup. Cukup. Iya. Cuman harganya Segitu saya jualnya. 290. Berarti itu nek seanunya berapa? Sekilonya berarti Kalau eceran per kilo 13.000. 13.000. Ya, non sewu. Saya akan matur dari sisi yang lain. Sebetulnya sopo sih sing ngerewangi petani. Saya dulu pernah bermimpi yo harga beras kuwi larang ora apa-apa anggar petani ini makmur. Yang jadi masalah kan harganya larang tapi petani ini yo kocur gitu loh, Bu. Nggih. Karena kalau marah petani ini sudah tidak mau menanam padi loh, terus awet dhewe mak mopo. Ya ini cara berpikir yang berbeda aja dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi matur nuwun Ibu informasinya berkaitan dengan harga minyak dan harga beras. Matur nuwun, Bu sinten ngapunten? Bu Janti, lenggahnya teng pundi? Tinggalnya Oh Srogo, Sidorejo juga warganya Pak Idi berarti nggih. Matur nuwun informasinya. Mudah-mudahan akan bisa terus ya. Nanti termasuk dari kami juga dari unit Intel nanti kita coba cross check gitu Pak. Iya, Jaya Raya itu. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmadi, pedagang Pasar Sidoarjo. Jual saya bukan sembako tapi sandal, sepatu. Tadi Bapak menyinggung tentang petani. Saya mau bertanya Pak. Biasanya petani itu sering mengeluh sama teman-teman soal pupuk. Dia kan punya pupuk subsidi.
Dia tapi waktu mau ambil belum punya uang pada saat waktu ambilnya itu. Terus bulan depannya dia baru punya uang. Dia mau ambil, katanya sudah habis. Itu solusinya gimana? Dia akhirnya beli yang tidak subsidi. Akhirnya harganya lebih mahal. Itu yang dikeluhkan sama petani banyak kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Pak, matur nuwun informasinipun. Kalau distribusi pupuk bersubsidi ini kebetulan lokus tusinya ada di bidang perdagangan Pak. Tapi saya di pasar itu hanya seliwing-seliwing ya Pak, seliwing-seliwing saja. Jadi saya tidak tahu detailnya. Jadi distribusi pupuk bersubsidi itu lewat kelompok tani Pak, Gapoktan. Jadi di sana sudah ada kuotanya, membersnya berapa, anggotanya berapa, kuotanya berapa. Dan ini yang bisa menebus ya Gapoktannya Pak, tidak lain desa saja masuk ke salah satu Gapoktan tidak bisa. Terus kata Pak Edi. Nah ini nanti Pak Edi bisa menambahi informasi mengenai pupuk bersubsidi karena saya hanya kulit-kulitnya saja Pak, tidak tahu detailnya. Dan dalam suatu waktu saya pernah diajak Pak Kadi juga dulan-dulan gitu ke Gapoktan yang non sewu, penyaluran distribusi pupuk bersubsidi juga bermasalah. Artinya ada yang dijual ke orang lain, ada yang dijual harganya lebih mahal. Saya kira itu dulu saya belum bisa matur banyak karena saya tidak tahu detailnya ya Pak ya. Mungkin Pak Lurah bisa menambahi Pak distribusi pupuk untuk para petani kita Pak, monggo. Ya terima kasih. Menanggapi pupuk tahun 2022 akhir itu saya diundang oleh dinas untuk rapat di Hotel Sain. Intinya di Kabupaten Kendal itu subsidi pupuk terpenuhi Pak, sesuai dengan kuotanya gitu. Nah kemudian kalau misalnya di daerah kok mengalami kesulitan, itu berarti biasanya yang main adalah kiosnya. Jadi jangan sekali-kali meninggalkan kartaninya di pos pupuk itu. Kalau kartani jenengan ditinggal di pos pupuk, kemungkinan bisa dipermainkan Pak. Terus kemudian kalau jenengan ngambil pupuk, itu minta struknya. Jadi misalnya jatah jenengan 5, saya tak jebuk siji, berarti kan bukti nih. Ya, bukti struknya itu dibawa sebagai bukti. Lah kalau misalnya jenengan sudah ambil 3, berarti kan jenengan masih punya 2. Kemudian diambil 1 bulan yang akan datang kok sudah bilang habis, ya berarti itu dijual sama kiosnya. Itu yang nakal adalah kiosnya. Ya, makanya harapan saya jenengan kartaninya itu dipegang sendiri, jangan dikasihkan di pos. Terus kemudian setiap pengambilan itu minta struk bukti pengambilan, itu sebagai bukti kuat seperti itu. Mungkin itu Bapak. Terima kasih.